kaum muslimin yang saya hormati, masih kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan a'zamu ayatin fi kitabillah, yaitu ayat al-kursi. Dan kita sudah bahas satu persatu dari sifat-sifat Allah yang terkandung di dalamnya dan apa sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Disebutkan pertama kali tentang tauhid uluhiyah. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kemudian diikuti dengan dua sifat yang mulia yang menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat yang lainnya, yaitu Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Yang tentunya sudah dibahas, makna kehidupan yang sempurna adalah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kemudian diikuti dengan penafian, peniadaan sifat sinah dan sifat naum, kantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak disentuh rasa kantuk dan tidak pula disentuh tidur. Ini juga dinafikan oleh Allah untuk menunjukkan kesempurnaan sifat hayat, kesempurnaan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak disentuh ngantuk dan tidak sentuh tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kekayaan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan memiliki seluruh apa yang ada di alam ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Setelah itu Allah katakan, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang berani memberikan syafaat di sisinya tanpa izin dari Allah? Yani tidak akan ada yang berani, tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ilm, dan ilmu Allah qadim, ilmu Allah lebih dulu dari semua apa yang terjadi. Allah sudah mengetahuinya sebelum terjadinya. Kemudian Allah katakan, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak akan ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menerangkan luasnya ilmu Allah, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bahkan yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi, Allah Maha tahu Subhanahu wa ta'ala. Amal khalq, adapun makhluk, kata Allah, mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah. Yani tidak bisa meliputi apa saja ilmu Allah tersebut. Wa qila min ilmi asma'ihi wa sifatihi. Dan ada pula yang menyatakan bahwa maksudnya adalah tidak bisa meliputi ilmu Allah, yakni ilmu tentang Allah. Yakni semua apa yang kita kenal dari Allah itu belum apa-apa. Dan dua-dua makna ini benar. Makna pertama dan makna kedua. Apa makna pertama? Makna pertama tidak bisa mengetahui ilmu yang Allah ketahui. Jadi makhluk-makhluk tidak bisa meliputi ilmu Allah, maknanya tidak mengetahui dan tidak akan bisa mengetahui apa saja yang diketahui oleh Allah. Ini makna pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, wala yuhituna bihi ilman, ini tidak bisa meliputi Allah ilmunya. Ilmu makhluk tidak bisa mengetahui tentang Allah secara keseluruhan. Artinya ketika mengenali Allah itu hanya sebagian yang Allah kehendaki saja. Karena dikecualikan illa bima syaa, kecuali yang Allah kehendaki. Berarti ketika mengenali nama-nama Allah, hanya nama-nama yang Allah kenalkan. Selebihnya kita tidak tahu. Ketika mengenali sifat-sifat Allah, hanya sifat-sifat yang Allah terangkan. Selebihnya kita tidak tahu. Maka dalam masalah sifat, Rasulullah menyatakan, la ahsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa menyebutkan seluruh pujian terhadapmu sebagaimana kau pujikan terhadap dirimu sendiri. Ini
masalah pujian sifat-sifat. Dikatakan la uhsi sana'an anta kama asnaita 'ala nafsik. Kalau dia bisa menyebutkan seluruh pujian sebagaimana engkau pujikan dirimu sendiri. Dalam masalah nama, juga demikian Rasulullah menyatakan, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama-namamu yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau ajarkan terhadap Rasulmu, dan sampai pada kalimat, dan apa yang kau simpan pada ilmu. Dikatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama-namamu yang engkau namakan dirimu sendiri dengannya, yang kau turunkan dengan dalam kitabmu, yang kau ajarkan pada Rasul-Rasulmu, dan apa yang kau simpan dalam ilmu gaibmu. Jadi ada nama-nama yang kita tidak tahu, yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Maka ini juga makna wala yahutuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak akan bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Alhamdulillah. Berarti wala yahutuna bi syai'in min 'ilmihi ada berapa makna? Ada dua makna dan dua-duanya terkandung. Dua-duanya tercakup di dalamnya. Bahwa makhluk-makhluk ini tidak bisa meliputi ilmu Allah, yakni tidak bisa mengetahui ilmu yang Allah ketahui. Dan makna kedua, bahwa makhluk-makhluk ini tidak mengetahui dan tidak meliputi ilmu Allah, yakni tidak bisa mengenali Allah secara lengkap, tidak mengetahui tentang Allah secara sempurna, dan tidak mengenali sifat-sifatnya dan nama-namanya kecuali sekedar yang Allah ajarkan, yang Allah kehendaki saja. Selebihnya kita tidak tahu. Bagaimana azakumullah, makhluk-makhluk ini berarti sangat terbatas dan sangat lemah. Apa yang Allah kehendaki, an yu'allimahum, apa yang Allah kehendaki untuk mengajarkan mereka, maka mereka tahu. Apa yang Allah kehendaki untuk mereka diberitahu, maka Allah utus Rasulnya dan Rasulullah mengajarkan kepada mereka. Atau dengan cara lain, Allah turunkan kitab-kitabnya. Apa yang Allah takdirkan ketika mereka belajar atau ketika mereka mencari ilmu itu, Allah takdirkan mendapatkan pengetahuan. Maka itu saja yang mereka ketahui. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keagungan dirinya dan keagungan kekuasaannya dan luasnya kekuasaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Artinya seluas langit dan bumi lebih. Alhamdulillah. Wasahih fil kursi adahu ghairu arsy. Dan yang benar dari pendapat para ulama bahwa kursi bukan arsy. Berarti arsy sendiri kursi diri. Di dalam Al-Quran disebutkan arsy Allah, disebutkan pula kursi Allah. Dan kedua-duanya adalah makhluk yang agung, yang sangat besar yang Allah ciptakan. Fa'akhbara anna kursiyahu qad wasi'a as-samawati wal ardh. Maka Allah terangkan kursinya luasnya melebihi langit dan bumi. Wa annahu mawdi'ul qadamain, dan bahwasanya kursi itu adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu fil 'arsy kahalqah mulqatun bi falah. Dan dikatakan bahwasanya wa annahu fil 'arsy kahalqah mulqatun bi falah. Dia di 'arsy Allah seperti satu cincin yang dilemparkan di padang pasir perbandingannya. Wa amma ma awradahu Ibnu Katsir an Ibnu Abbas. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas dalam tafsir makna kursi adalah al-ilmu, maka itu adalah tafsir yang tidak tepat dan riwayatnya tidak sahih. Diriwayatkan oleh Ammar ad-Duhani dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa kursi itu adalah mawdi' qadamihi. Ini lebih sahih. Adapun tafsir yang mengatakan bahwa kursi adalah ilmu, ini tidak tepat dan tidak benar riwayatnya.
Riwayat yang lebih sahih adalah maudhi' qadamihi, tempat kaki Allah Subhanahu wa taala, dan kaki Allah tidak seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wa akhbara subhanahu ba'da dzalika al-'azim qudratuh. Setelah itu Allah menerangkan tentang keagungan kekuasaannya. Maka Allah menyatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjaga keduanya dan tidak terhalangi atau tidak lemah dalam mengurusi keduanya. Ditafsirkan oleh Syekh rahimahullah, makna ya'uduhu adalah yusluhu wa yuskutuh. Kalau terjemahkan, tidak memberatkan dan tidak menyusahkan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, maknanya adalah tidak memberatkan Allah, tidak menyusahkan Allah dalam menjaga keduanya, dalam memelihara langit dan memelihara bumi yang demikian besar dan agungnya, dan tidak memberatkan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Wa huwa man adahu al-amr idza taqula alayhi. Makna ya'uduhu dari kalimat adahul amr, maknanya adalah idza taqula alayhi. Kalau berat dikatakan adahu hadal amr. Tetapi wala ya'uduhu artinya tidak memberatkannya. Wa huwa al-alim, dan Allah Maha tinggi. Yani maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulul mutlaq. Ulul mutlaq adalah Maha tinggi secara mutlak dari segala sisinya. Tinggi zatnya, tinggi kekuasaannya. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, termasuk zatnya. Wa kaunuhu fawqa jami'il makhluqat mustawiyan 'ala al-'arsy. Allah dikatakan Maha tinggi secara zat karena Allah mengenalkan bahwa dirinya Maha tinggi di atas makhluknya, di atas 7 lapis langit, di atas arsy-Nya, di atas kursinya, di atas seluruh makhluk. Berarti Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi secara zatnya. Wa 'ulul qadr, dan Maha tinggi kekuasaannya karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu, sifat-sifat yang sempurna. Maka qadarnya, kedudukan Allah juga Maha tinggi. Walau min tilka sifat a'laha wa ghayatuha, dan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sifat yang mulia, Allah Maha tinggi. Maha tinggi dalam sifat pendengarannya, Maha tinggi dalam sifat penglihatannya, Maha tinggi kemuliaannya, Maha tinggi seluruh sifat-sifatnya. Wa 'ulul qahri, ulul qahri idza kana huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan qahr itu adalah kedudukan atau yang bisa mengatur yang lainnya, bisa menentukan yang lainnya semua di bawah perintahnya. Ini juga sering disebutkan dengan kalimat tinggi. Maka Allah pun Maha tinggi dalam diri ini. Allah Maha tinggi dan semua makhluk-makhluknya di bawah perintah Allah. Seluruh makhluk-makhluknya di bawah kekuasaan Allah, di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan tidak memiliki kekuasaan apapun di hadapan Allah. Ini juga makna tinggi. Maka yang manakah yang dimaksud Ali dalam ayat ini? Wa huwal Ali al-azim. Seluruhnya Maha tinggi dari semua sisinya. Maha tinggi zatnya, Maha tinggi kekuasaannya, Maha tinggi kedudukannya. Maka ayat ini di dalam surat atau dalam ayat kursi adalah ayat yang sangat agung, yang mengandung sekian sifat-sifat Allah yang maha mulia. Dan setelah dikatakan Ali, diiringi dengan kalimat azim. Ali maha tinggi dan azim maha agung. Alladzi la syai'un a'zama minhu, yang tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan yang sempurna dan diagungkan di dalam hati-hati para nabi, di dalam hati para malaikatnya dan seluruh kaum mukminin. Maka dengan ini kita tahu mengapa ayat kursi adalah seagung-agung ayat dalam Al-Quran. Dan
mengapa ayat kursi memiliki demikian besar faedah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membacanya di pagi hari akan dilindungi dari syaitan sampai sore hari. Barang siapa yang membaca di sore hari akan dilindungi oleh Allah dari syaitan sampai pagi hari. Demikian hebatnya ayat kursi, sampai dikatakan ayat ruqyah yang akan bisa melindungi seseorang dari syaitan. Ternyata karena kandungannya mengenai sifat-sifat Allah yang maha mulia, yang maha agung. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selanjutnya, wa qawluhu subhanahu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah mengenalkan pula dirinya di dalam ayat lain dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah katakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Ikhwan fillah, azakumullah, disifati di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dengan 4 sifat dan menamakan dirinya dengan 4 nama. Innal awal, nama yang juga sekaligus sebagai sifatnya. Dikatakan huwal awal. Al-awwal adalah ism dalun ala qidamihi wa azaliyatihi. Awal adalah sifat atau nama Allah yang mengandung sifat. Nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Wal akhir, wal akhir yakni dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala akhir dari seluruh makhluk-makhluk ini. Artinya setelah makhluk seluruhnya, maka Allah akan terus kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk akan binasa, semua makhluk akan fana, semua apa yang selain Allah akan berakhir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala abadi. Abadiyatihi, Allah memiliki sifat kekekalan. Wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Maka akan tetap kekallah wajah Allah, yakni akan kekallah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan dan ketinggian. Ini makna akhir. Huwal awwal laisa qablahu syai', huwal akhir wa laisa ba'dahu syai'. Wasmu zahir, kemudian Allah pun mengenalkan dirinya dengan nama Al-Zahir, yakni dalun ala uluwihi wa 'azamatihi. Yani mengenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zahir, yakni mengandung makna ketinggian dan keagungan. Zahir itu adalah yang menang di atas yang lainnya, yang lebih tinggi di atas yang lainnya, yang lebih menonjol di atas yang lainnya. Ini makna zahir. Wal batin dalun ala qurbihi wa ma'iyyatihi. Sedangkan batin menunjukkan sifat dekatnya Allah dan sifat ma'iyyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dipertentangkan antara dua sifat ini, al-zahir wal batin. Jangan dibayangkan seperti makhluk. Kalau makhluk yang zahir tidak batin, yang batin tidak zahir. Kalau makhluk dalam keadaan maha tinggi atau makhluk dikatakan tinggi, maka tidak dekat, dekat dikatakan tidak tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan dengan hukum-hukum makhluk. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tapi bagi Allah semuanya dekat. Karena Allahu Akbar, karena Allah maha besar, maka semuanya bagi Allah dekat. Semuanya bagi Allah sangat amat dekat. Kamu berbicara berbisik dimanapun, Allah maha mendengar. Engkau berbuat apapun di kesembunyiannya, Allah melihatmu. Ini khonifina'azakumullah, makna dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dikatakan oleh Allah, kalau ada yang bertanya dari hamba-Ku tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hamba-Ku ketika dia berdoa. Aku dekat.
yakni Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doanya, mendengarkan ucapan-ucapannya, rintihannya, ratapannya, tangisannya. Allah Maha mendengar. Ketika orang tadi berbisik ketika sujudnya, ketika berbisik ketika dia dalam keadaan berdoa kepadanya, Allah qarib, Allah dekat, Allah mendengar dan Allah mengabulkan doanya. Maka Allah dikatakan memiliki ma'iyah. Ma'iyatullah artinya kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian karena dekatnya. Dikatakan bersama kalian. Dan pada makhluk tidak pantas dikatakan demikian. Makhluk kalau dikatakan dia berada di sana, di tempat yang jauh bersama kita, tidak bisa. Kalau jauh tidak bersama kita. Tetapi Allah, kita mengatakan maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan bagi kita langit pertama itu jauh, apalagi langit kedua lebih jauh lagi, apalagi langit ketujuh lebih jauh lagi, apalagi arsy-Nya yang dikatakan langit yang tujuh itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir kalau dibandingkan dengan arsy, lebih sangat jauh. Kalau menurut hitungan kita manusia yang amat sangat lemah. Tetapi Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Bagi Allah semuanya dekat. Bagi Allah semuanya dalam keadaan dekat. Dan Allah mendengarkan ucapan mereka, melihat mereka, mengetahui mereka, mengatur mereka, mengabulkan doa mereka. Dan Allah bersama mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak bisa kita pertentangkan antara dua sifat ini. Sifat Allah ma'iyah dan sifat Allah maha tinggi. Maha tinggi zatnya. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Tapi bagi Allah semuanya dekat dan Allah tetap bersama makhluknya. Tsumma khutimatil ayah bima yufidu ihatati ilmi. Kemudian ditutup ayatnya dalam surat Al-Hadid tadi dengan keluasan ilmu Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya di dalam surat Al-Hadid dengan 4 nama. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya, kita mendapatkan 4 lagi nama Allah dan 4 sifat Allah yang terkandung di dalamnya, bahwa Allah maha awal yang tidak ada sebelumnya segala sesuatu, dan Allah maha akhir setelah binasanya, setelah fananya seluruh makhluk. Allah tetap maha kekal, dan Allah zahir dan batin. Allah maha tinggi dan Allah tetap dekat. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Semoga dengan kita kenal Allah, mengenali sifat-sifatnya dan nama-namanya, maka kita semakin mendekat taqarrub ila Allah dengan ibadah-ibadah lebih khusyuk. Orang semakin kenal dengan Allah, maka ibadahnya akan semakin khusyuk, karena semakin tahu betapa tinggi dan mulianya Allah, dan berarti betapa lemahnya kita dan betapa kurangnya kita dan betapa butuhnya makhluk-makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعاذكم الله.